Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat berkumpul di musola Nurul Falah yang kita cintai ini dalam rangka memperingati hari besar umat Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada seorang Nabi akhirul zaman yang berakhlak budiman dan memiliki keteguhan iman, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Muhammad Taufan Aulia Akbar, yang kami hormati Bapak Haji Saidin SH selaku Ketua Panitia Musola Nurul Falah Batu Sopang, yang kami hormati Ibu Hajah Dian Yuniarti Esos selaku Pembina Majelis Taklim Uminah Khadijah dan Majelis Taklim Ar-Rahman Batu Sopang, yang kami hormati Ibu Hajah Rusmiati selaku Ketua RT 23 sekaligus Ketua Kelompok Habsyi Ar-Rahman, yang kami hormati Ibu Umi Kulsum selaku Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman, yang kami hormati Ibu Dahlia selaku Ketua Majelis Taklim Uminah Khadijah, yang kami hormati seluruh anggota Habsyi Majelis Taklim Uminah Khadijah dan Ar-Rahman, yang kami hormati seluruh anggota Majelis Taklim Uminah Khadijah dan Ar-Rahman, yang kami hormati segenap pengurus Musola Nurul Falah Batu Sopang, yang kami hormati ibu-ibu tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan sekalian yang sudi kiranya memenuhi undangan kami ucapkan terima kasih banyak. Untuk mempersingkat waktu, maka sebelum kita memulai acara, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat tausiah Islami beserta doa, yang kelima yaitu penutup. Baik ibu-ibu sekalian, kita buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak acara kita selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nda Margina. Untuk Ibu Margina kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مَرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَّبَ فُؤَادُ مَا رَأَىٰ مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ
إذ يغشى سدرة ما يغشى ما ذا البصر وما طغى ولقد رآه من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak untuk Ibu Margina yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan maupun beliau yang membacakan mendapatkan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Baiklah para hadirin rahimakumullah, kita menginjak acara kita yang selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Dian Yuniarti Esos. Untuk Ibunda Hajah Dian Yuniarti kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al Ustadz Muhammad Topan Aulia Akbar. Yang kami hormati Bapak Haji Sahidin selaku tokoh masyarakat. Yang kami hormati Bapak Norman. Yang kami hormati Ibu Ketua RT 023. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman Ibu Umi. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Umina Khadijah Ibu Dahlia. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim, Ketua Majelis Habsi, serta ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, taufik, hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berhadir bersama di musola yang sangat mulia ini, Musola Nurul Falah Desa Mariga, dalam rangka memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan setinggi-tingginya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang yang kita nikmati saat ini. Saya mewakili segenap panitia dari dua majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Umina Khadijah dan juga Majelis Taklim Ar-Rahman Desa Batu Kajang, menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan.
Terima kasih juga kepada Al-Ustadz Muhammad Taufan Aulia Akbar yang jauh-jauh dari kota Tabalong, Kalimantan Selatan. Selamat datang Pak Ustadz di kampung kami, walaupun harinya hujan tidak mengurangi antusias jemaah kita, ibu-ibu yang pada hari ini semoga sehat semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih kepada segenap panitia yang telah memberikan bantuan baik tenaga, biaya, dan sebagainya pada hari ini, sehingga acara kita ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan menjadi amal pahala di kemudian hari, dan Allah memberikan berlimpah-limpah, berlipat-lipat ganda kepada ibu-ibu semua yang hadir maupun yang telah memberikan bantuannya. Pada hari ini dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita bisa mengambil sikap meneladani apa yang telah beliau ajarkan. Yang utama dari peringatan ini sendiri kita ambil hikmahnya, yaitu perjalanan beliau yang jauh-jauh selama 1 hari 1 malam, dan beliau baginda Rasulullah telah diberikan, telah diamanahkan, yaitu kewajiban kita untuk menjalankan sholat 5 waktu, itu yang utama, dan berbagai firman yang telah beliau ajarkan agar kita juga dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih jelasnya nanti Al-Ustadz akan menyampaikan terkait peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah lebih jelas lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga sudah menjelang sore, tidak banyak dan cukup. Mungkin ada salah kata dalam penyambutan, salah kata dalam penyampaian, salah sikap, dan lain-lain sebagainya. Atas segenap panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibunda Hajah Dian Yuniarti atas sambutannya. Baiklah para hadirin rahimakumullah, kita menginjak acara kita yang keempat, yaitu tausiah Islami beserta doa yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Taufan Aulia Akbar. Untuk beliau kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra
bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sahidin, Ibu Dian, Ibu Ketua Majelis Ta'lim Ar-Rahman, Ummina Khadijah, dan ibu-ibu jamaah peringatan Isra wal Mi'raj yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Hari ini di bawah rintik-rintik hujan Allah kumpulkan kita di musalla apa namanya nih? Nurul Falah, cahaya kemenangan. Di musalla ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkat berkumpul bersilaturrahim Allah kumpulkan kita semua nanti di surga. Mudah-mudahan semuanya Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, disehatkan badan, dikuatkan iman, dilunaskan hutang. Ulun khawatir jangan-jangan kerudung ini belum lunas lagi yang habang-habang ini. Yang sama-sama kita hormati Guru Barudin. Sidin sudah berbini ke belum kah? Oh sudah. Masya Allah. Ini ulun dengan Pak Norman datang ke sini. Alhamdulillah ini perdana ulun ceramah di apa namanya nih? Batu Kajang. Marija atau apa? Dusun Mariga. Mariga itu di wadah kami ke Kanyangan. Alhamdulillah biasanya kami ceramah ke Kaltim, ke Samarinda, Balikpapan, Tenggarong. Di sini lalu aja. Hari ini alhamdulillah mampir berkat Ibu Dian mengundang kita hadir di sini. Alhamdulillah ulun lihat ibu-ibunya di sini alhamdulillah bungas-bungas seberataan. Ulun anak siop ceramah di sini. Ulun Pak Haji biasanya kalau ceramah di hadapan ibu-ibu paling 10 menit ampihan karena gugup. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini yang kita peringati apa? Isra. Kalau cerita tentang maulid Nabi itu lebih mudah. Kenapa Ustadz? Nabinya ada, bapaknya ada, ibunya ada, maulid tempat lahir Nabi ada, jelas. Tentang nuzulul Quran itu lebih gampang. Qurannya ada, pian bisa pegang tiap hari, lihat tiap saat. Bujur kada? Tapi kalau bicara Isra Mi'raj ini ampun, sulit. Burak. Siapa yang pernah melihat burak? Ada yang pernah kah? Sini ada yang pernah melihat burak? Pian kada pernah melihat, ulun sama. Maka bagaimana mungkin ini ulun menceritakan yang pian kada melihat, ulun pun tak melihat. Jibril. Pernah melihat Jibril? Pernah? Ulun pernah. Di Jakarta ada Lia Edan bakaku Jibril. Ditangkap polisi, gempar dunia. Satu-satunya polisi yang sanggup menangkap malaikat Jibril itu polisi Indonesia aja. Jadi yang kita bicarakan hari ini sungguh luar biasa. Kenapa? Ini namanya mukjizat. Ibu percayalah Isra Mi'raj lah.
Bujur-bujur, percaya kada? Percaya kada? Kenapa? Ini mukjizat. Contoh nih, contoh. Ada namanya irhas. Contoh, irhas itu apa Ustadz? Irhas itu masih calon nabi, belum jadi nabi, masih calon. Contoh, Nabi Ibrahim ketika disimpan abah beliau yang namanya Azar di dalam gua, karena waktu itu siapa yang punya anak laki-laki sembelih, bunuh. Maka lahirlah Nabi Ibrahim, disimpan oleh Abah Sidin di dalam gua, yang abah ini namanya Azar, simpan dalam gua. Ulun batakon, pian bayi si anak simpan dalam gua 2 bulan jangan dilihati, kira-kira hidup mati kah? Besamut gue. Nabi Ibrahim disimpan abah di dalam gua, lihat bagaimana yang dilakukan beliau. Nabi Ibrahim bayi kecil yang diisap ibu jari, keluar susu campur madu. Ini namanya irhas. Ibu-ibu ketujuh susu, ketujuh madu. Hah? Dua-duanya. Kalau madu lawan racun pilih mana? Madu. Pilih di madu atau di racun? Allahu Akbar. Ibu-ibu ini kada jelas di sini nih. Bo, pilih mana? Pilih di madu, pilih di racun. Sama racun keduanya guru aja. Coba lihat yang keluar susu campur madu, hidup Nabi Ibrahim sampai 7 tahun di dalam gua hidup. Bayangkan, mantap nggak? Mantap lah. Itu irhas. Makanya ibu kalau berisi anak biasanya disusui anak itu. Kalau menggaduh anak dan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Menggaduh anak bibinian itu lebih mudah ketimbang laki-laki. Kalau bibinian itu disusui paling 2 tahun. Kalau lelakian itu disusui itu lalakian di wadah kami di Kalwa tuh menyusu mulai belum begigi sampai ke begigi lagi. Di baju batu kajang nih insya Allah sama. So. Pak Zahidin, sampai jam berapa ulun ceramah ini? Hah? Jam berapa? Lawasnya lagi. Itu namanya irhas. Contoh Nabi Muhammad. Dengarkan contohnya nih. Ketika Nabi berdagang ke negeri Syam, dulu namanya Syam, sekarang pecah jadi 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Dulu namanya Syam. Berangkat Nabi berdagang membawakan dagangannya Siti Khadijah. Sampai ke negeri Syam, Nabi Muhammad ditemani salah seorang yang bernama Maisarah. Maisarah ini lakian. Sampai ke Batu Kajang berubah jadi Siti Maisarah. Maisarah ini lakian. Maisarah ini melihat batu yang diinjak Nabi Muhammad lembut. Cuaca panas, awan menaungi. Waktu itu Nabi belum diangkat jadi nabi, namanya irhas. Paham sampai sini? Kalau sudah diangkat jadi nabi, namanya Muhammad. Astagfirullahaladzim, acilai. Lapahnya ulun berceramah luput. Menangis menceramah ini. Sudah nyaring luput pulang. Maka ada apa-apa boleh, tenang aja. Namanya aduh, ibu-ibu di Batu Kajang ini macam-macam aja. Salah laju lagi. Sebelum jadi nabi irhas. Kalau jadi nabi namanya mukjizat. Muhammad dia masih pintarnya Acil.
Pasti juara 1 bari sakulah tuh. Maka terusakan kan ya. Ulun hari ini ceramahnya kada sampai selesai. Penyelesaiannya nanti malam ini di masjid. Jadi hendak menonton selesainya berangkat ke masjid malam ini. Ini ke masjidan lah. Ke masjid lah malam ini lah. Insya Allah ulun hati kan tunggikungan lah. Hadir kada. Ulun buai habis datang umrah sama Pak Norman berangkat umrah. Habis umrah 3 hari di rumah ceramah sampai ke Balikpapan, ke Samarinda. Malam tadi di Grogot, boleh sampai ke Grogot sampai ke sini. Jadi belum beli ke rumah lagi. Karing lagiannya. Sampai mana tadi? Sampai karing kah? Mujizat. Ini contoh. Ada nabi namanya Nabi Ibrahim. Contoh. Nabi Ibrahim waktu sidin halus mengisap jari namanya Irhas. Sudah diangkat jadi nabi namanya ketika Nabi Ibrahim dilempar dalam api. Allah berfirman, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman kepada api, wahai api, jadilah dingin. Kalau ilmu tafsir mengatakan, andai Quran putus sampai di situ, jadilah dingin. Nabi Ibrahim mati dalam kedinginan. Tapi Allah sambung, bardan wassalaman, dan keselamatan ala Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ketika masuk ke dalam api selamat. Itu namanya mukjizat. Itu amalan kami di pesantren, ujar guru Bahari. Kalau pengen tahan api, baca tuh amalannya. Jadi ibu-ibu coba nanti tes di rumah. Ya nar kuni bardau wasalaman alayya, capai latuk tangan pian. Ya kegampangan. Kenapa Nabi Ibrahim selamat? Karena Nabi Ibrahim takut kepada Allah. Allah jadikan makhluknya takut kepada Nabi Ibrahim. Paham sampai sini? Itu namanya mukjizat. Ini supaya kita masuk Isra Mi'raj nih. Contoh lagi, Nabi Isa. Isa itu Nabi Isa apa namanya? Orang Kristen rajin menyambat apa Isa apa? Al-Masih. Al-Masih itu di ari akar kata bahasa Arab. Bahasa Arabnya masaha. Masaha mengusap. Mukjizat Nabi Isa ketika mengusap, apa yang diusap sembuh. Sakit gigi dipegang Nabi Isa sembuh. Sakit perut dijapai Nabi Isa sembuh. Panau tuh kalau usah dijapai biarakan aja getalan situ. Jadi dulu zaman Nabi Isa dokter nih kada payu. Kenapa? Ada Nabi Isa yang dijapai sembuh. Makanya wah ini orang katuju minta japayakan lawan guru. Ulun takutan bener menjapai. Ulun Pak Haji ibu-ibu julun jangan sampai minta japayakan parut lawan ulun. Ulun takutan kada bisa menjapai parut bibinian. Ulun pernah ceramah. Waktu ceramah ibunya ribuan di gedung. Selesai ceramah datang ibu-ibu garis keras bertiga. Ustad, kenapa bu julun? Kami ngefans lawan Ustad. Mbah Pang pucat ulun kan, ulun makin pucat nih julun ibu-ibunya bawa kan. Kami Ustad teh betianan. Apa hubungannya pian betianan lawan ulun? Makin pucat. Apa hubungannya ibu-ibu betianan lawan ulun kan? Bertamu kada pernah menjapai kada betianan sih Den. Apa hubungannya pian betianan lawan ulun? Ustad, bukan itu maksud kami ini. Bisakah pian memusutakan parut kami ini? Allahu Akbar. Ulun lain dukun beranak, kada bisa menjapai parut bibinian. Itu Nabi Isa, mukjizatnya selain menghidupkan orang mati atas izin Allah, Al-Masih asal katanya masaha, mengusap, apa yang diusap sembuh. Itu mukjizat. Oke. Contoh lagi supaya kuat, nih contoh. Artinya mukjizat itu di luar kebiasaan nalar kita ini sudah tak sanggup lagi. Ini contoh. Nabi Musa, apa mukjizat Nabi Musa? Apa bu? Tongkat menjadi ular, jadi ular kah jadi ulat kah?
tongkat jadi ular. Mukjizat Nabi Musa tongkat. Ketika Nabi Musa lemparkan tongkat, cus, jadi ular yang halus-halus. Tukang sihir Fir'aun ditaguknya sebertaan. Maaf, bahkan tukang sihir Fir'aun berkata, ini bukan sihir, ini sudah di luar adat nih, ini bukan sihir. Tukang sihir mengakui ini bukan sihir. Fir'aun tetap hatinya tertutup, kada beriman. Ini Fir'aun nih kada gegampangan bu ay. Jagau 400 tahun tak pernah sakit, 400 tahun tidak pernah sakit. Jadi kalau ada di sini kada pernah sakit, bukan Fir'aun, bersaing artinya kan. Fir'aun itu ya bayangkan, ketika Fir'aun tuh lewat di suatu laut dipukul, laut tuh diam. Ketika Fir'aun naik kapal, ada gelombang, dipukul oleh Fir'aun, diam. Tuhan sedang lewat, itu laut diam. Nah, itu Fir'aun. Bahkan yang sanggup mengolah iblis takajud itu cuma Fir'aun. Dalam tafsir Khazin disebutkan, ketika Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, itu iblis takajud. Bah, di iblis bungol pada aku, bak aku Tuhan. Itu iblis takajud. Jadi luar biasa. Nah, mukjizat Nabi Musa tongkat. Ketika kaumnya meminta kepada Nabi Musa, hai Musa, kalau kau betul utusan Allah, coba pukullah batu ini, keluarkan mata air dari batu tersebut. Kalau kau sanggup mengeluarkan itu, kami percaya kepadamu. Tapi jangan cuma satu mata air, 12 mata air, karena kami ada 12 suku. Maka apa kata Allah? Faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Kami perintahkan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke batu. Ketika tongkat dipukulkan ke batu, muncrat 12 mata air. Itu bisa. Oke? Paham sampai sini? Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar itu pertama adalah ragu-ragu pulang buhan nenek Quran. Nomor 2-nya Isra Mi'raj, itu mukjizat. Tapi kalau wali itu namanya karomah. Ini lain lagi kalau wali lah. Jadi kalau wali karomah, jadi kalaunya ada artis di TV itu memberi muar, run gergitan melihat. Alhamdulillah kami sembuh daripada sakit. Ini mukjizat daripada Allah. Ujar bungolnya julon. Mukjizat napa? Wali kada. Jangankan nabi, wali aja kada mukjizatnya bisi muarnya. Baju handap, endrok handap, lalu di depan kamera ucap alhamdulillah mukjizat dari Tuhan. Bungolnya julon. Tuh kada belajar tuh. Mukjizat itu nabi dan roh. Kalau para wali tingkatannya karomah. Syekh Abdul Qadir itu karomah. Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani itu karomah. Syekh Guru Sekumpul karomah. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir lewat manakib Syekh Abdul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Mohon maaf suara ulun dasar baik. Terserah ulun apa? Sarik kepian. Allahu Akbar. Ini akhir zaman banyak berzikir. Ini jangan dibanyaki. Tenenenat tenenenat tat tat tat. Muar lawan melihat. Ini madakan lah. Lah, nih binian. Nih, perhatikan, pasang telinga, dengarkan mata, lihat mata, pasang telinga. Yang punya handphone, rekam. Dengarkan nih, bibinian, oi perempuan, jangan suka main TikTok.
Usia 60, 50 nyenyet. Paham? Paham? Mulai sekarang berjanji umpati ulun, ya Allah, aku berjanji ku hapus aplikasi TikTok. Nah, ketawa. Ayo. Serius nih. Ayo ibu ikuti saya. Ayo, taubat. Ikuti ulang. Ya Allah, aku berjanji kepadamu, hari ini ku hapus TikTok itu dan tidak ikut dengan TikTok kawan. Ayo. Iya, ada yang kada berisi aplikasi cuma 4 kawan. Ingatakan ulun gerigitan melihat selesai pengajian, kerudung masih dipasang, make up masih tebal, pulang di pengajian Allahu Akbar. Tanya laki pian bulik ke rumah kena tanya abahnya katujuh lah kira-kira ulun bejugit ini seluruh lalakian seduniaan melihat kira-kira katujuh lah jenang laki nemuak aku melihat. Allahu Akbar. Taubat ampihan. Paham nggak ada disariki binian sekali-sekali ampihan TikTok ulun gerikitan melihat. Nabis kisah paham lah, hapus pula mohon iya aja cepat berarti beisi nih. Kalau kekanakan alay namanya anak-anak alay ya sudahlah sealay-alaynya. Ini yang tua-tua mulai umur 45 sampai 70 bebaris berlima tuh 2, 3, 4, 5 tuha kali limanya muarnya ulun. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah zaman tuha. Allahu Akbar. Kalau pian seperti ini bagaimana pian menasehati anak? Nak jangan pacaran. Mama gin Betul. Bagaimana suami kita tidak selingkuh? Bapak jangan selingkuh. Deh jenang laki mama gen matilah kita. Paham? Demi Allah ibu, demi Allah saya sampaikan, tidak ada kemuliaan ibu main TikTok. Tidak ada kehormatan sedikit pun ibu main TikTok. Ketika ibu main TikTok bukan kemuliaan yang didapatkan tapi kehinaan. Laki-laki memandang ibu terhina. Jujur ulun padahkan lalakian lihat bini siapa batiktokan nih kesian nang laki. Allahu Akbar. Jaga harga diri laki pian. Oke ampihan main TikTok. Orang Islam jangan main TikTok. Ulun syupan melihat. Oke. Pak Bahrudin ketujuh lah melihat TikTok lah jualah. Memberi muar ampihan betiktokan lah, baik mengaji baik berzikir. Ini TikTok memberi muar bener juga aja bibinannya duduk di kursi batis kayak ini, suaranya suara orang, musiknya musik orang, seorang lip syncnya aja tapi pindah musti muha. Bunuhlah aku sepuas hatimu, tulisannya janda beranak 2 tulisannya di bawah. Padahal belaki masih beri muar benar. Ayo ampihan sudah itu, tak ada artinya, tak ada manfaat. Baik anak digaduh, baik laki digaduh. Paham? Habis ulun layau kemana ceramahnya tadi? Iwas, hitam puluh ingat ulun sampai takan. Bagaimana tadi ya? Karomat, nih contoh karomah, nih contoh karomat. Nih karomat nih gasan para wali. Jadi pian jangan bakal aku dapat karomat. Karomah nih gasan contoh abah guru sekumpul, contoh example. The first one example for you I will not tell you here. Itu juga orang kalau bahasa Inggris. Ketika ngatakan bola TikTok dihapus habis inilah. Paham nggak kah? Bilanya kali dihapusnya gede getal pulang, tangan nempel TikTok pulang, hapuslah sudah. Tak ada artinya. Apa pian menambah ilmu dengan TikTok? Apakah menambah kealiman dengan TikTok? Apakah masuk surga dengan TikTok? Apakah dengan TikTok ibu-ibu dapat rayuan daripada laki-laki lain? Iya namanya kadang-kadang beri muar. Pihan. Maka lihat, jaga harga diri perempuan.
Sampai mana tadi? Han, ada kerasaan? Jam 3 sudah Ari. Mau untungnya sampai jam 4. Nang rancak molah penceramah garing tuh ya kayaknya. Maka sampai mana tadi? Bo, ini karomah. Coba lihat Abah Guru Sekumpul. Ketika beliau hidup, ada Habib yang ingin mencoba mentes. Ini Guru Sekumpul ini wali atau bukan? Punya karomah tidak? Maka datanglah Habib itu ke rumah Abah Guru tanpa menyatakan identitas tentang kehabiban. Aku kada bepadah pada aku ini Habib. Masuk ke rumah Abah Guru. Assalamualaikum. Abah Guru menyahut. Waalaikumsalam. Masuk Bib. Langsung tahu. Terkajut Habib nih. Cih. Mana tahu. Habib nih orang kalua. Mana tahu Guru nih. Haratnya berarti wale. Maka wah ini butuh tawa. Masuklah beliau nih. Setelah Habib ini masuk, jar Guru, apa kabar Bib? Baik. Habib ada membawa batu lah. Tak ada bawa batu. Bisalah ambil kerikil. Akhirnya diambil oleh Habib kerikil di luar rumah. Jar Habib, kecil atau besar kerikilnya Guru? Terserah Habib, kecil atau besar no problemo. Diambil kerikil kecil. Dijurunglah, dikasihkan kerikil ini ke tangan Abah Guru Sekumpul. Lalu diguliming sidin. Tahukah mengguliming? Kada bujur kayaknya karena kada paham. Mengguliming tahukah? Babah Rudin sudah mengguliming enggak? Hah? Ibu-ibu bang sudah mengguliming kah, diguliming enggak biasanya? Nah, apa nih bahasa Indonesianya? Nah, apa tuh? Digulung aja. Nah, pokoknya diguliming lah. Beberapa menit lalu kerikil ini dikasihkan ke tangan Habib. Setelah Habib lihat, jah, kerikil berubah jadi intan. Jar Habib jaka tahu kayak ini, ku cari nang ganal tadi sekalian. Nah, ini namanya karomah. Ini karomah. Ini khusus untuk para wali-wali Allah. Sampai beliau meninggal karomahnya luar biasa. Banyak labuhan Batu Kajang ini berangkatlah haulan semalam lah. Itu karomah. Di mana-mana ada warung gratis. Siapa yang meringankan hati manusia berangkat? Ibu-ibu adalah biasanya orang haulan di samping rumah lah. Haul kuitan orang bisalah. Di Batu Kajang ini bisalah haulan lah. Atau selamatan bisalah. Bisalah kada hadir lah. Nah, bisalah kada hadir lah. Coba pikirkan, orang haulan di samping rumah, jarak cuma 4-5 langkah kaki saja, ibu malas untuk hadir. Tapi ketika yang jauh sanggup, siapa yang menggerakkan hati ini? Ini namanya karomah. Ini karomah nih. Ada lagi namanya maunah. Maunah ini untuk kita nih. Nabi bukan, wali kada. Sembahyang kayak orang, beribadah kayak orang, TikTok kada umpat. Ini maunah. Contoh, tiba-tiba rumah nih sekampungan kebakaran. Cuman rumah pian yang kelewatan, itu maunah. Atau pian berangkat berjalanan pakai bis, 2 buah bis, jatuh ke 2 buah bisnya, mati semuanya kecuali pian yang hidup, itu maunah. Tapi bila hidup semuaan, pian aja yang mati, itu naas ngarannya. Nah, maka paham gak Bu? Ada lagi namanya istidraj. Ini beda lagi nih. Istidraj ini orangnya sembahyang kada, puasa kada, menjablay hafal, orang jablay mulai untuk Kajang sampai ke Banjar, orang jablay itu hafal absennya sidin. Tapi ketika menyembuhkan orang sakit langsung sembuh. Ini istidraj. Makin lupa kepada Allah, makin Allah berikan kenikmatan. Jangan tertipu. Paham? Paham? Yang diceritakan hari ini mukjizat Nabi Muhammad, salah satu mukjizat terbesar, Isra wal Mi'raj. Maka Isra Mi'raj ini 2 peristiwa. 2 peristiwa nih. Pertama, kata dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, pertama peristiwa Isra, yang kedua peristiwa Mi'raj. Isra itu digambarkan dalam surah Al-Isra. Tadi qari'ah kita membaca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lain. Yang kedua, perjalanan Mi'raj itu digambarkan dalam surah An-Najm ayat 1 sampai 18. 2 macam nih. Isra itu secara bahasa berjalan malam. Perjalanan malam.
Jadi kalau ada orang berjalan malam itu lagi Isra. Contoh, laki pian mengangkat unjun, keluar jam 12 malam membawa unjun, berarti laki pian sedang anak pian keluar malam mau ulur sepeda motor, pakai sepeda motor nang Satria, nang knalpotnya ganal lubangnya, peng, nyaring suaranya. Ulun bagi orang-orang yang nyaring knalpot ingatakan kalau anak pian nyaring knalpotnya, nak, coba knalpot tuh panjangi, sambungkan sampai ke telinga seorang. Pulas itu lagi mendengar mau ulur sepeda motor jam 12 malam dikeluarkannya dari rumah, anak piannya sedang Isra. Atau ibu-ibu tengah malam keluar dari rumah membawa baju sambil meneteskan air mata jam 12 malam keluar daripada rumah, itu namanya minggat gitu kan. Nah, lalu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Isra Mi'raj ini terjadi, ketika Nabi Muhammad berbaring di Hijr Ismail. Hijr Ismail tahulah? Mudahan tulakan haji sebertaan, umrah sebertaan. Ini ulun contohkan. Hijr Ismail itu Ka'bah segi 4 kolah, segi 4. Di sampingnya ada bundaran, bundaran setengah bundaran. Sembahyang di situ sama nilainya dengan sembahyang di dalam Ka'bah. Itu Hijr Ismail. Ini contoh kuliah bahasa Arab nah. Ini saya SKS nih. Ini contoh. Batu bahasa Arabnya hajar. Batu bahasa Arabnya hajar. Ini batu namanya hajar. Disusun-susun. Ini apa tadi ngarannya? Tiso, ya Allah ya Rasul. Batu bahasa Arabnya hajar. Ketika batu itu disusun-susun, tep disusun-susun, batu ini namanya hijir. Tadi hajar, disusun-susun dia menjadi hijir. Ketika menjadi ruangan, dia berubah lagi menjadi hujrah. Batu disusun-susun, batu bahasa Arabnya hajar, disusun-susun jadi hijir. Yang menyusun namanya Ismail, maka disebut hijir mudahan seberitaan kalau naik haji umrah yang kada maamin akan tertinggal. Bu, ada sini yang pernah haji sudah? Ini pernah haji kelah? Umrah pernah? Pernah latihan masuk ke dalam Ka'bah lah? Masuk ke dalamnya? Pernah lah? Ulun ini 5 kali setahun ke Mekah. Ini bukannya sombong, cuma baagak. Ulun 5 kali setahun ke Mekah, 4 kali umrah, sekali hajian. 4-5 kali itu seumur hidup ulun kada suah juga masuk ke dalam Ka'bah. Mau nggak amalannya supaya masuk Ka'bah? Mau lah amalannya lah supaya mau lah amalan supaya bisa masuk Ka'bah, mau lah bocor, mau pengen lah masuk Ka'bah lah. Amalannya kalau pengen masuk Ka'bah maka jadi presiden. Bocor takoni guru baru deh yang kedua, Jokowi masuk, SBY masuk, biar kita ini guru di kampung ini biar ganal bulang keteraan kayak kebulang kayak ayam, tatap kada kau masuk. Tapi dengan jadi presiden, walaupun bukan tuan guru, asal jadi presiden bisa masuk Ka'bah tuh. Oke? Maka berdoa pian, ya Allah, aku pengen masuk Ka'bah, pengen melihat dalamnya. Tiap hari pian berdoa, siapa tahu anak pian jadi presiden. Kabupaten, ibu kota Parak tuh. Ini ibu kota Hanyar Parak tuh. Maka siapa tahu nanti presiden berasal dari Batu Kajang. Ya. Ini membahagiakan orang Batu Kajang. Mudah-mudahan anak pian jadi presiden kayaknya. Sebelum jadi presiden jadi bupati lah dulu orang Batu Kajang nih. Hanya kena ulun jadi presiden juga. Mun ulun jadi presiden insyaallah ibu-ibu sabarataan bila betiktokan kita masukkan ke penjara. Allahu Akbar. Sampai mana tadi ini? Maka
berbaring Nabi waktu itu di Hijr Ismail. Sebelah kanan beliau ada Sayyiduna Hamzah, sebelah kiri Sayyiduna Ja'far radhiyallahu anhuma. Maka malam 27 Rajab itu dibawalah Nabi Muhammad. Maka Nabi itu dibelah dada. Sebelum Isra Mi'raj itu Nabi dibelah dada. Tukang belahnya malaikat Jibril. Maka kata Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, Nabi itu proses pembelahan dada 4 kali seumur hidup. Pertama, ketika Nabi usia 4 tahun. Kedua, ketika Nabi berusia 10 tahun. Tiga, ketika Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Yang keempat, ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, maka dibelahlah dada Nabi Muhammad. Operasi Jibril mantap, tak berbekas. Operasi pian melahirkan, yang melahirkan operasi, lihat semahal-mahalnya operasi pasti ada bekasnya. Bujur, bujur, lihat aja habis operasi ada belahannya, pasti ada belahannya. Walaupun pian minta yang paling mahal sekalipun ada belahannya. Bujur kadakah? Dikira operasi melahirkan tuh gampang, nyaman operasi kada berasa. Kada berasa, apa kada berasa? Habis melahirkan sakitnya luar biasa. Habis melahirkan operasi bangun kada bisa. Bujur, lawan laki kada pinando, obat bius masih jalan. Pian laki ulon kah? Aku lakimu, jenang laki. Napa kada bungas? Berat bibinan operasi ini, dikira gampang kah? Bujur, habis itu baru belajar berjalan. Setiap berjalan begimit, perutnya sakit, bersin pun sakit. Jaruk dokter, jangan wahin, kena tahambur parut. Itu luar biasa perjuangan. Bekasnya ada, semahal-mahal apapun pian operasi, bekasnya ada. Jibril mengoperasi Nabi Muhammad tanpa bekas. Maka dicuci dengan air Zam-Zam. Zam-Zam itu buai banyu nomor 1 di dunia. Bahari orang India, ini kisah orang India. Bahari orang India itu kada boleh membawa banyu bulik. Sekarang kita alhamdulillah berapa per liter? 5 liter per orang. Itu yang resmi, belum lagi yang pian bacucuntanan. Belum lagi yang mencuntan. Botol aqua, nah, bawa. Nih aqua nih. No, cuma isi di itunya, isi di masjid, di keran. Tutup pakai plester. Karena ustadz pembimbingnya mah di plester, gue plester. Supaya kada pacah boy andak di tengah-tengah baju mau pulang. Baju ku hanya BTN disiden diganti pakai baju kaos kutang. Ada yang menutupi pakai kutang betukupan. Supaya kada pacah, ada yang pakai cawat menutupi jam-jam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditutupi semuanya. Belum lagi nang kita cuntan-cuntan tuh. Belum lagi nang mandi di situ. Banyu Zam-Zam bawa 5 liter, bawa ke hotel. Mandi pakai Zam-Zam. Allahu Akbar. Di kampung minum Zam-Zam seini gini imit-imit nah. Di sana mandi pakai Zam-Zam. Belum lagi pian mencuci kain ihram pakai Zam-Zam. Bujur, no cuci. India dulu, orang India dulu tak boleh bawa air Zam-Zam. Jadi kalau boleh ke India tanpa bawa air, dilarang oleh pemerintahnya. Bahari. Maka waktu itu ada jamaah India, habis dia umrah, habis dia haji, tawaf sa'i selesai, kain ihramnya itu yang dia pakai, dia cuci dengan air Zam-Zam. Cuci. Setelah dicuci dia gantung, dikeringkan di samping Ka'bah. Bahari kada kayak wah ini bang, bedadai sampai kering. Melihat itu orang Arab bertanya, hadza bid'ah. Bid'ah ini mencuci kain ihram dengan air Zam-Zam. Ngapain dicuci-cuci? Supaya mati malaikat kedua di takon kah? Menangislah orang India ini. Apa jawaban orang India? Perlu Anda ketahui, kami ini pulang ke India tak boleh bawa air Zam-Zam. Maka ketika ulun pulang ke kampung halaman, yang ulun bawa inilah selembar kain ihram yang kering bekas dicuci dengan air Zam-Zam. Kain kapan kain ihram ini nantinya ulun bawa ke kampung halaman. Ulun potong kecil-kecil, satu potongan kecil dimasukkan ke dalam botol air, dibagikan kepada orang kampung minum air bekas cucian air Zam-Zam.
Menangis dia bercerita, di kampung kami pengen orang minum air zam-zam, tapi kami tak bisa bawa air. Akhirnya kain yang kering itu dipotong, kain yang bekas dicuci dengan air zam-zam, dimasukkan ke dalam botol, dibagikan di kampung-kampung. Allahu Akbar. Ini banyu yang tak pernah habis, tak pernah kering, air zam. Makanya pian bila minum zam-zam itu berniat. Apa niatnya terserah. Ya Allah, mudahan dengan minum zam-zam nih hatiku bersih. Jurung pulang ke laki banyak, supaya jangan tapi nyanyok pian minum ya. Masya Allah. Dibelah dada Nabi Muhammad, proses pembelahan selesai. Jam asar jam berapa nih guru? Ngosok jam 5 asar. Ibu ini mana bungas, mana bisa mengajuti ulun. Timbul ulun tak kajut juga. Jam berapa Bapak? 15.34. Nah, 1 mat lagi asar. Bis di kita ampihan. Hah? Bujur-bujur ibu jam 4 jam 5 jam 4 jam 5. Bo, malam ini kita sambung, malam ini talawas sedikit insyaallah. Maka ketika itu dengarkan nih, ketika Nabi Muhammad dipilihkan binatang yang namanya burak. Burak itu di surga jumlahnya 40.000 burak. 40.000 banyak sedikit kah? Bingung Jibril milih, mana pilihanku? Bungas semuanya. Kada usah 40.000 pian. Pian lalakian datang berlima, badatang lawan pian kelima-limanya, bungas kelima-limanya, sugih kelima-limanya. Bingung pian milih, Ahmad kah? Udin kah? Iroy kah? Supian kah? Jauhar kah nih? Bingung pilihan itu baru 5. Bayangkan 40.000. Jibril bingung yang mana. Akhirnya di sudut kebun surga ada satu burak yang termenung, burak galau. Yang lain rame, nenet ya, ini galau. Maka didekatilah oleh Jibril. Kata Jibril, rak ada apa Rel? Oh aja. Ini lain Ariel Noah lah nih Jibril. Kenapa Rel? Yang lain tuh lima adalah tertaqi fi riyadil jannah. Kenapa kau tidak bermain-main di kebun surga seperti yang lain? Yang lain gembira kau sedih, yang lain tertawa kau menangis, yang lain pina lamak mungkal, ini pina kurus kerimping. Oh nopo iki? Rupanya Jibril dari Jawa. Nopo sampai niki? Kata burak Jibril, sejak aku Allah ciptakan di jidatku nih tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pintu surga tertulis nama Muhammad, di dinding-dinding surga tertulis Muhammad. Sejak saat itu wahai Jibril, aku rindu kepadanya. I miss him. Gue kangen Jibril, gue kangen. Jadi Jibril, masa sih? Moso, orang percaya aku. Lihat Bu, lihat ketika burak merana karena kerinduan, apakah yang ditawarkan Jibril? Jibril tidak menawarkan vitamin nafsu makan. Jibril tidak menawarkan ampicillin, amoxicillin, oskadon, neurobion. Yang ditawarkan oleh Jibril, burak. Kalau kau betul rindu dengan yang namanya Muhammad SAW, hari ini aku jumpakan kau dengannya. Inilah yang disebut fa inna liqa'al habib dawa. Obat orang yang sedang jatuh cinta dengan kerinduan itu hanyalah berjumpa dengan orang yang dia cintai. Han, bila anak pian tuh jatuh cinta, makan kada nafsu, minum rasa haus terus, guring kada nyenyak, dipandiri kada nyambung, linglung, dibawa berjalan keramaian terasa sunyi, panas terik matahari terasa dingin-dingin saja, hari dingin merasa kepanasan, tandanya sedang kasmaran. Hati-hati, asmara. Dibawalah ini burak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ketika burak berjumpa dengan Nabi Muhammad, burak langsung kipik-kipik. Nah, berkipik-kipik. Nenet burak. Burak ini kipik-kipik. Tahu kah kipik-kipik pian? No, gembira. Jibril melihat burak kegembira, Jibril rak memberi supan. Kau tak tahu siapa yang di depanmu nih? Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ribut, diam. Ujar burak, udah tahu kisah, hai aku nah kesenang-senangan sudah. Burak betul, Jibril benar. Jibril betul, burak benar. Jibril ketemu Nabi, burak ketemu Nabi. Nah, gembira. Ini
ini benar keduanya. Maka lihat ketika asyraqal dibacakan, berdiri ya semuanya kan waktu baca asyraqal kan, tala'al badru alaina, ya kan, min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Itu khusyuk, itu Jibril. Tapi bilanya marhaban ya marhaban, itu burak berarti. Jadi pian pilih nama mana? Pilih burak, pilih Jibril. Dan itu betul kedua-duanya. Maka ini bentuk kegembiraan, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, maka Nabi melewati 3 fase. Namanya yang pertama alam nasut, yang kedua alam malakut, yang ketiga alam lahut. Alam nasut itu alam manusia, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu alam manusia. Dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini namanya alam malakut. Dari langit ke-7 ila sidratul muntaha, mustawa rafiqul akhtar, aras berjumpa Allah, ini namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat sudah tak tembus. Turun dapat perintah wahyu sembahyang. Ingat, sembahyang. Ibu-ibu jangan tidak sembahyang. Yang paling banyak tidak sembahyang itu ternyata ibu-ibu. Survei membuktikan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi memasak, hangit aku tinggalkan, hangit aku tinggalkan, hangit aku tinggalkan aja. La ilaha illallah. Untung sudah azan selesai, masih nyiapkan, tuntung makanan, basuh piring, goreng sampai asar. Itu di Amerika. Sini insya Allah kada belain lah. Nah, maka perhatian, ibu hati-hati. Belum lagi ibu-ibu yang ke kondangan, pengantenan, saruan, takutan make upnya luntur, make up 200.000, takutan beudu, mun aku beudu hancur make up kok, maka 200.000. Maka ibu-ibu kalau takutan hancur make upnya, berwuduklah sebelum make up. Wudhu, tahan kentut jangan sampai batal. Kemudian lagi, bujuran, ibu-ibu juga banyak tidak sembahyang tuh gara-garanya kerudungnya terlalu banyak puntarnya. Digulung. Mata sidin ingin menciling gara-gara kerudungnya tuh karet tak nah. Berjalan tuh nah. Jerang, Rahman. Orang mengiau sebelah kanan sidin kada kok najin. Napa? Kada kok balik lagi. Maka ketika masuk waktu sholat, ayo jerang sembahyangan. Kada kok macul karudong. Bila nyata pacul kada kok masang lagi. Maka ibu-ibu sholatlah. Dengan sholat ibu-ibu insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dengan sholat insya Allah anak-anaknya jadi soleh dan solehah. Dengan sholat insya Allah suaminya menjadi suami-suami yang baik. Dengan sholat insya Allah ibu-ibu semuanya akan masuk surga dari pintu mana yang ibu inginkan. Mudah-mudahan semuanya masuk surga, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Andai pun di sini corona datang, ternyata ibu-ibu sedikit pun tidak mengurangi niat untuk berhadir ke majelis ilmu. Walaupun di lain pengajian tutup, umrah tak bisa terbang, ulun ini kada bisa umrah lagi, ditahan. Pengajian ulun beberapa batal, di kepolisian di Marabahan batal, di perusahaan WPP Rantau batal, pengajian ditutup di mana-mana. Kalau ulun pikir-pikir pengajian tutup terus nih, kasihan ustad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata di lain-lain tutup, di sini alhamdulillah walaupun virus corona menyebar beritanya di mana-mana, alhamdulillah ibu-ibu semuanya bisa hadir di majelis ilmu. Ini luar biasa, tanda ibu-ibu yang kalau ulun lihat seperti ini insya Allah kada main TikTok pang sebertaan di sini insya Allah. Maka mudah-mudahan kita Allah ampuni dosa kita, diterima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian yang dapat ulun sampaikan.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terakhir pantun untuk ibu-ibu, masih masalah burung. Burung hantu terbangnya tinggi. Kalau burung hantu terbangnya malam, kalau terbang sangatlah tinggi. Ibu-ibu yang tidak jawab salam, lu doakan lakinya kawin lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita seberataan, baik hajat dunia, lebih-lebih hajat akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Taufan Aulia Akbar yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil hikmahnya serta bisa kita jadikan teladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir sudahlah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara sekaligus mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak untuk kedatangan para hadirin semua yang sudah bersedia hadir pada acara kita hari ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf kami dalam acara pada hari ini. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun mengusik hati, dan salah hilap kita mohon ampun seikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pengurus Masjid Jami An-Nur, malam hari ini diundang kembali ibu-ibu semuanya untuk mengikuti menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj di Masjid An-Nur. Insyaallah penceramahannya kembali Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Taufan Aulia Akbar dari Tanjung Tabalong. Mohon kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Majelis jangan pulang, yang kita jangan pulang, foto sebentar. Umumkan. Jangan pulang, kita foto ya. Ini. Pengumuman apa lagi?
Untuk ibu-ibu panitia pelaksanaan Isra Mi'raj, kami mohon untuk tidak pulang dulu ya ibu-ibu. Kita setelah ini bantu bersih-bersih juga dan sekalian foto bersama dengan Ustadz Muhammad Taufan Aulia Akbar. Jadi untuk ibu-ibu sekalian kami harapkan jangan pulang dulu untuk Majelis Taklim Uminah Khadijah dan Majelis Taklim Ar-Rahman. Terima kasih banyak. Tolong ibu-ibu Yasinan Ar-Rahman, jangan pulang dulu ibu-ibu ya. Kita bersih-bersih musola. Terima kasih.